Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market kripto. Khususnya kita akan update soal tentang Bitcoin dan outlooknya. Kira-kira keadaan market kripto di 2022 itu bagaimana sih cara keadaannya? Apakah kita akan mengalami sideways, ataukah kita bisa mengalami koreksi, ataukah kita bisa bullish gitu ya. Kita akan coba update. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like videonya, share, dan juga subscribe ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Kita lihat untuk hari ini ya, the global crypto market cap ini naik sekitar 1% aja. Tapi memang dari Bitcoin ya, kalau kita perhatikan Bitcoin ini nggak terlalu efek. Malah Bitcoin ini mengalami koreksi ya, 0,56%. Secara dalam satu minggu malah turun sekitar 9%. Tapi kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, banyak altcoin yang justru mengalami sedikit penguatan. Ada Velas, VLX, ini saya kurang tahu apa, Secret, Bora, ada Atom yang kita bilang mungkin di 2022 mungkin bisa cukup promising. Ada Yearn Finance juga cukup oke. Ini justru ini beberapa DeFi kita bisa perhatikan nih, Yearn Finance, CurveDAO, Aave, Uniswap malah nih naik. Dan ada beberapa hal lagi kita bisa lihat ini ya. Kalau koreksi bagaimana? Kalau Bitcoin yang koreksi pasti ada beberapa coin yang koreksi juga dan benar. Ini juga beberapa coin ada yang mengalami koreksi, tapi koreksinya minor correction aja sih ya. Nah, coba kita lihat secara Fear and Greed Index juga ya. Kalau untuk Fear and Greed Index kita di level 29, artinya memang kita sudah hampir berapa bulan ya. Kita kalau coba kita zoom out ya. Ini dari bulan November awal sampai sekarang sudah November akhir sampai sekarang sudah Januari awal, kita sudah di dalam fase fear gitu. Udah hampir 2 bulan. Mungkin ya sebentar lagi apakah market bisa kembali naik, karena cycle-nya kalau kita perhatikan ya, di sini kita fear accumulation zone istilahnya, lalu ini kita naik nih. Walaupun ini untuk Fear and Greed Index ya, bukan harga Bitcoin. Tapi pada saat market mulai greedy, artinya apa? Artinya harga Bitcoin biasanya juga naik gitu ya. Ini juga kita mengalami penurunan, market fear lalu mengalami kenaikan lagi. Nah, di sini apakah kita bisa mengulangi hal yang sama seperti di bulan Mei, Juni dan Juli? Di sini kita alami di November, Desember, dan Januari 2022. Itu harapan kita. Nah, coba kita lihat dulu beberapa berita terbaru tentang seputar market kripto ya. Yang pertama ini cukup besar juga kalau menurut saya, di mana Samsung, teman-teman pasti tahu Samsung ya. Samsung announces atau mengumumkan 3 TV untuk 2022. Tapi hubungannya apa sih dengan kripto? Kalau kita perhatikan, 3 TV yang Samsung akan launching istilahnya, itu akan ada fitur NFT trading capability. Jadi kalian bisa trade NFT dengan smart TV-nya Samsung. Ini luar biasa, berarti ini perusahaan teknologi aja sudah mulai masuk ke dalam bidang NFT. Dan NFT ya, walaupun berbeda dengan kripto, tapi ya itu ada relasi istilah NFT dan kripto. Jadi ini cukup menarik. Kalau teman-teman lihat di sini ada news lagi, Samsung is putting NFT in its smart TV. Ini beberapa cuplikannya, mungkin ini seperti cuplikan untuk kira-kira gambarnya tuh bagaimana sih interface-nya ya. Ini NFT, kalian bisa jual beli NFT juga di Smart TV sekarang. Mungkin bisa showcase juga NFT kalian di TV gitu sebagai jadi kayak lukisan, mungkin seperti itu ya, collectible. Nah, coba sekarang kita lihat keadaan market crypto bagaimana secara outlooknya. Saya akan menjelaskan keduanya secara bearish, bullish, lalu mungkin baru saya simpulkan dengan menurut pendapat saya kali ya. Nah, kita mulai dari nih TXMC Trades. Dia ada current market thesis for 2022. Jadi kira-kira tuh market crypto di 2022 itu bagaimana? Ini ada tesisnya kalau teman-teman mau lihat. Ini saya zoom. Kalau misalnya teman-teman mau lihat mungkin bisa pause videonya, baca, tapi ini menggunakan bahasa Inggris ya. Saya coba mengambil kesimpulan aja. Kira-kira yang yang dia tulis di sini intinya adalah market ini kurang begitu bagus dan menurut dia ini mungkin akan ada mengalami sedikit penurunan gitu ya. Dan kenapa bisa mengalami penurunan? Bukan dari harga Bitcoinnya atau bukan dari fundamental Bitcoinnya, ini lebih secara makroekonomiknya. Dimana sempat kita bahas juga di beberapa video terakhir. Kalau teman-teman cek ini mungkin di awal Desember ya, dimana ada isu tapering dan lain-lain gitu ya. Jadi secara makronya itu ya memang lebih bearish. Walaupun kalau secara market kriptonya sebenarnya nggak terlalu terdampak, tapi dengan makronya nggak begitu bagus, dengan adanya kenaikan suku bunga, ada tapering dipercepat, nah itu mungkin bisa menjadi sentimen negatif terhadap market kripto. Tapi dia bilang di sini juga bahwa Bitcoin remains a risk of asset, dan bahkan dia bilang bahwa accumulation behavior will lead to Bitcoin. Nih, kalau saya coba zoom ya, accumulation behavior will lead Bitcoin to recover faster than all other assets similar to March 2020, atau seperti di bulan Maret 2020, dimana walaupun semua financial market rata-rata crash atau rata-rata turun, saham, kripto, bonds dan lain-lain gitu ya, obligasi, tapi ya
bisa kita lihat ini mungkin Bitcoin yang akan membawa dampak positif atau akan yang memimpin market untuk naik lagi gitu, itu menurut dia. Jadi ini cukup bearish. Tapi kalau kita lihat dari beberapa pendapat orang lagi, ini salah satunya saya follow itu si Chuzu. Dia adalah CEO dari Three Arrow Capital, cukup terkenal ya, venture capital di crypto. Dia bilang apa? Di sini dia reply ke Derivatives Monkey. Dia bilang apa? I've said it before and I'll say it again. Dia bilang bahwa ini udah diomongin dan saya omongin lagi, bahwa dia bilang apa? Ini 46.000, karena kita lihat sekarang Bitcoin ini di daerah berapa nih? Kita lihat nih Bitcoin hovering atau di sekitar sideways di sekitar 46 ribuan ya. Dia bilang apa di sini? 46.000 bottom is going to look very obvious in hindsight. Ya mungkin ini bakal menjadi bottom yang 46.000 seperti 30.000. Nanti mungkin saya akan lebih jelaskan secara teknikalnya, tapi nanti di akhir video aja. Nah, lalu Chuzu ini juga bilang bahwa dia bilang apa? Dia bilang ini bahkan lebih jelas lagi bahwa ini bottom, lebih jelas, more obvious than the 30K. Jadi intinya kalau menurut Chuzu, ya ini udah bottom. Gitu ya. Lalu dia bilang juga now tons of quality coins are already rallying some to new highs. Dan memang itu betul. Kalau misalnya kita lihat keadaan market crypto itu bagaimana, memang secara Bitcoin ini mengalami penurunan. Kalau teman-teman yang pegang Bitcoin doang atau mungkin Ethereum doang, mungkin kerasa wah ini market nggak terlalu sideways sekali, mungkin bahkan mengalami penurunan. Tapi kalau teman-teman yang pegang altcoins sebenarnya cukup naiknya cukup besar juga sih. Kalau teman-teman perhatikan, XDC naik 22% dalam 1 minggu terakhir gitu ya. Ada Cosmos, ada Yen Finance, ada Rose. Ini kenaikannya juga cukup lumayan, 10%, 14% dalam 1 minggu terakhir aja. Kalau teman-teman perhatikan dalam 1 bulan terakhir, masih banyak altcoin yang cukup performing juga. Lihat Near Protocol naik 86%, Curve Down naik 76%, SushiSwap 60%. Jadi ya bukan berarti sekarang Bitcoin ini, bukan berarti market crypto ini sideways juga sih. Kalau justru altcoinnya performing, teman-teman hanya harus memperhatikan kira-kira altcoin apa sih yang berpotensi. Kalau tanya altcoin apa yang berpotensi, ini udah kita bahas ya. Ada tren kripto apa yang mungkin menurut saya bisa berpotensi di 2022. Bahkan ini kita ada sempat bahas kripto apa sih yang berpotensi dan belum naik gitu ya. Di sini ya 5 kripto berpotensi. Jadi kira-kira itu. Lalu kita coba lihat lagi di sini. Nah, ini dari si Matthew Hyland, dia bilang pretty glaring hidden bearish divergence. Jadi kalau menurut dia ini hidden bearish divergence sudah terjadi di US dollar. Dan memang ini benar. Kita lihat di sini US dollarnya mengalami hidden bearish divergence kalau teman-teman perhatikan. Ya, dan biasanya kalau misalnya dolarnya ini US dollar sama Bitcoin ini keterbalikan gitu ya. Jadi kalau ini korelasinya tuh negatif. Kalau misalnya US dollarnya naik gitu ya, Bitcoinnya mengalami penurunan. Dan kalau misalnya US dollarnya turun, Bitcoinnya biasa mengalami kenaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, US dollar ini mengalami hidden bearish divergence gitu ya. Jadi mungkin US dollar bisa mengalami pelemahan. Artinya mungkin Bitcoin bisa mengalami kenaikan gitu ya. Tapi tetap kalau saya lihat keadaan sekarang sih agak belum ada sesuatu yang bisa ada sentimen benar-benar positif banget sih ya. Belum ada penguatan atau sign of strength. Lalu bahkan kalau kita lihat dari leverage ratio di sini ya, saya masih cukup berhati-hati. Kenapa? Karena ini leverage ratio untuk Bitcoinnya sendiri ya, ini tuh udah termasuk paling tinggi sih gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan di sini walaupun turun, ini sempat yang kita sudah mention, ini bisa turun kedua arah, antara kita bakal naik atau mengalami short flush atau kita bakal kena long flush gitu. Ini teman-teman harus perhatikan. Jadi kalau untuk sekarang hati-hati, mungkin akan ada terjadi volatilitas yang akan cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan mungkin. Nah, ini tadi yang sempat kita bilang juga bahwa ada beberapa altcoin performing, Phantom salah satunya gitu. FTM ini cuma salah satunya, dimana kalau teman-teman perhatikan ini there are now 1.5 million unique address on Phantom. Jadi udah 1,5 juta unique address. Tapi yang saya mau highlight itu apa? Yang saya mau highlight itu di tahun Januari pertama 2021 itu address di Phantom cuma ada 5.000. Jadi dari 5.000 dia jadi 1,5 juta hanya dalam satu tahun gitu ya. Makanya kita bisa lihat significant price increase atau kenaikan harga di dalam Phantom. Dan ya, karena dari growth dari addressnya aja 29.400% growth in 1 year. Ini secara address ya, bukan secara harga. Lalu ada sentimen positif berikutnya sih sebenarnya ya, yaitu apa? Yaitu ada event yang namanya The North American Bitcoin Conference atau TNABC gitu ya. Ini di Amerika, Miami 2022. Jadi mungkin bisa aja sih ada sentimen positif sedikit ini di Januari 17 sampai 19. Jadi teman-teman keep in mind aja, mungkin kita bisa ikut, tapi saya ini belum cek lagi sih. Nanti mungkin kita bisa update lagi di video selanjutnya ya. Kira-kira ini ada beberapa berita terbaru. Nah, sekarang kita coba lihat secara teknikal untuk Bitcoin. Kalau Bitcoin yang tadi kita bilang bahwa ini sekarang dia masih hovering, dia ya di sideways aja nih. Kalau teman-teman perhatikan,
Ini mungkin kita ganti warnanya sedikit ya. Misalnya kita ganti ke warna biru lah. Nah, seperti warna ini, kita bisa lihat di sini bahwa Bitcoin ini hanya sideways saja di kedua angka ini. Nah, kita bisa perhatikan di mana di bawah sini menjadi supportnya Bitcoin itu di level berapa? Di sekitar level 46 ribuan. Gitu ya. Lalu kalau kita naik ke atas di sini ada resistance Bitcoin ini di sekitar level 52.000 dan ini sempat kita highlight di mana ada resisten pertama di sini di 50.000, ini angka psikologi $50.000 gitu ya. Lalu ada resisten yang cukup besar itu di 53.000 dan sampai saat ini dari awal bulan Desember ini Bitcoin belum bisa breakout dari 53.000. Kalau misalnya Bitcoin bisa breakout dari 53.000, karena ini kita lihat ini ada resisten dia, ada supportnya dia, dan dia bisa flip ke atas gini. Nah, ini akan menjadi sentimen positif kalau misalnya Bitcoin bisa. Tapi kalau misalnya Bitcoin hovering di sini ya ini zone of indecision atau bisa dibilang belum ada keputusan, masih wait and see sendiri. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tanya nih, kira-kira perspektif saya bagaimana untuk ke depannya? Tapi ini kembali lagi, teman-teman harus do your own research and disclaimer on ya. Ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu aset. Nah, ada possibility kalau menurut saya di mana Bitcoin ini mungkin bisa ada penurunan sedikit gitu ya. Jadi misalnya kita lagi sideways di sini, lalu kita sempat turun sedikit, lalu naik lagi, baru kita rally ke atas. Itu menurut saya yang bisa terjadi gitu ya. Kenapa ada turun sedikit? Karena memang kalau kita lihat berdasarkan price actionnya Bitcoin sebelumnya juga di saat kita mengalami consolidation, misalnya seperti bulan Mei di sini ya, bulan Juli sorry. Di sini teman-teman bisa lihat kita juga sideways, lalu terjadi kita mengalami penurunan di sini dan ini flip. Sentimen langsung flip, benar-benar turun karena kita bukan berhasil naik, kita malah breakdown ke bawah dan ini banyak yang short juga gitu ke bawah, tapi ternyata kita malah naik gitu. Ini untuk grab liquidity juga di bawah karena banyak order yang belum ke-execute, istilahnya seperti itu, dan bisa menjadi support. Dan kalau untuk saat ini memang banyak order juga yang sudah di place di daerah sini, kira-kira di level ya 44 ribuan gitu, 44.000 sampai 42.000. Nah, di sini. Jadi mungkin kalau misalnya Bitcoin mau naik, mungkin kita harus turun dulu baru naik gitu. Istilahnya ini jadi ada momentum gitu untuk membawa Bitcoin ke atas. Itu sih kalau menurut saya. Karena itu lebih bagus daripada misalnya Bitcoin naik tapi ke reject terus turun ke bawah lagi. Istilahnya seperti itu. Jadi kita belum ada make progress kalau misalnya seperti ini. Jadi ya itu untuk gambaran dari saya. Lalu kalau kita cek lagi nih Bitcoin dominance. Jadi kalau untuk teman-teman sekarang sih memang lebih bagus pegang altcoin sih untuk sekarang. Karena kita bisa perhatikan lagi nih, Bitcoin dominance. Secara Bitcoin dominance-nya kita mengalami penurunan cukup drastis. Ini kita lihat di sini ada support Bitcoin dominance di sekitar 40% ya. Pertama bounce sekali, bounce 2 kali, dan kalau kita perhatikan sekarang ini kita sudah bisa hampir turun ke bawah lagi nih istilahnya. Kalau misalnya kita berhasil turun ke bawah, ini altcoin bisa performingnya bisa drastis sih. Kalau misalnya kita bisa turun break dari support ini, dan ini cukup bagus untuk teman-teman yang pegang altcoins kalau kita lihat dari secara Bitcoin dominance. Nah, itu salah satu yang kita bisa highlight, tapi ini belum confirm ya, atau Bitcoin bisa rally back up lagi karena ini memang supportnya. Jadi ya teman-teman bisa nunggu atau bisa perhatikan chart aja nih untuk Bitcoin dominance. Yang terakhir kita cek untuk total market crypto punya total market cap ya, istilahnya market capitalization, kapitalisasi. Untuk total sebenarnya masih cukup healthy juga. Kita bisa lihat dari sini dia bounce pertama di trendline-nya, lalu kita lihat lagi di sini dia bounce lagi di sini. Nah, lalu ini kita sempat turun nih. Kita lihat perhatikan 27, 28, 29 turun. Tapi ini kita nggak breakdown dari trendline sebelumnya. Jadi istilahnya di sini kita bounce lagi, kita masih make a higher. Nah, lalu kita bisa naik lagi ke sini, mungkin kita turun, lihat trend dari sini, mungkin ini kita bisa breakout, bisa dibilang ini kayak pattern jadi ascending triangle gitu ya, breakout, retest untuk naik kembali. Nah, ini good skenario-nya. Atau kita bisa breakdown, tapi ya untuk sekarang yang tadi saya bilang masih wait and see. Jadi itu aja sih untuk update Bitcoin untuk minggu ini kali ya. Jadi kalau teman-teman suka video ini jangan lupa share videonya, like dan juga subscribe ya. And see you in the next video. Bye bye.